Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alania. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan perintah tugas pemrograman desktop. Pada kali ini saya diminta untuk membuatkan aplikasi reservasi hotel yang memiliki fitur berikut. Yang pertama ada input data kamar. Program harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. Setiap kamar harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 tipe kamar standar seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Yang kedua, pemesanan kamar. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap dalam malam. Contoh format input pemesanan. Nomor kamar 101, lama menginap 3 malam. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Biaya tambahan, pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi, biaya layanan sebesar 50.000 per kamar. Kemudian diskon dan penawaran khusus, diskon 15% jika total biaya reservasi melebihi dari 500.000. Lalu gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Dan yang keempat, mencetak struk reservasi. Program harus dapat mencetak struk reservasi berisi daftar kamar yang dipesan, nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, harga per kamar, total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanan, informasi pajak, biaya pajak, dan biaya layanan. Jika ada diskon atau penawaran, tampilkan informasi harga setelah diskon atau penawaran. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat kode yang dibutuhkan untuk program ini. Seperti pada perintah yang pertama, dan saya telah membuat kelas kamar. Di sini kelas kamar yang berfungsi untuk mempresentasikan kamar hotel dengan atribut yang sesuai. Atributnya apa aja? Ada nomor, tipe, harga per malam, dan status ketersediaan. Lalu saya telah membuatkan kelas main. Pada awal kelas main saya mendeklarasikan objek baru dalam bentuk array dan datanya akan disimpan pada variabel data kamar, yang mana datanya itu berisi kamar-kamar yang ada. Kamar 1 misalkan nomornya 101, tipenya standar, harga per malamnya 200.000, ketersediaannya terus dan saya setting semuanya true. Lalu pada fungsi utamanya saya menggunakan utility scanner bawaan Java. Di sini saya input untuk menginputnya. Lalu program menjalankan fungsi tampilkan kamar, yaitu fungsi itu yang akan menampilkan teks daftar kamar tersedia lalu melakukan looping sebanyak daftar kamar. Sebanyak jumlah dalam daftar kamar di sini ada 6, maka akan dilakukan looping 6 kamar, dan jika daftar kamar sama statusnya tersedia, maka sistem akan menyantumkan sistem yang sama, yaitu tersedia juga. Kemudian sistem akan mencetak pertanyaan atau teks berapa kamar yang ingin dipesan, maksimal 3. Lalu jumlah kamar yang dimasukkan oleh user akan ditampung oleh variabel jumlah kamar. Dan jika jumlah kamar di bawah 1 atau jumlah kamar melebihi 3 sesuai dengan ketentuan maksimal 3, maka sistem akan mengembalikan jumlah error dan akan menghentikan program. Lalu selanjutnya saya set objek kamar, nilai kamar 1, kamar 2, kamar 3,
dan lama menginapnya semuanya 0 atau 0. Lalu saya melakukan pengondisian. Jika jumlah kamar lebih dari 1, maka sistem akan menampilkan teks masukkan nomor kamar ke 1. Lalu nomor kamar yang diinput oleh user akan ditampung oleh variabel nomor 1. Lalu kamar 1 yang tadinya 0, maka akan berganti menjadi di sini cari kamar. Di fungsi cari kamar sendiri saya akan melakukan dimulai dari 0 sampai jumlah ketersediaan kamar. Jika daftar kamar nomornya jika daftar kamar sama dengan user dan statusnya tersedia, maka jika nomor kamar dimasukkan oleh user ada pada data dan statusnya tersedia, maka status yang tersedia dan akan diubah menjadi false. Artinya, pengunjung selanjutnya tidak akan memesan kamar yang sama. Kemudian, jika salah satu ini tidak terpenuhi, atau misalkan nomor yang dimasukkan oleh user tidak ada pada data nomor kamar, atau ada tapi statusnya tidak tersedia, maka sistem akan mengembalikan sistem error. Kemudian sistem akan menghentikan program, lalu pada selanjutnya ini sama. Nah, ini juga sama. Lalu sistem akan mencetak teks yang berisi masukan nama dan lama menginap, dan inputan lama menginap akan dimasukkan ke lama inap. Lalu program akan menjalankan fungsi cetak struk. Kemudian pada fungsi cetak struk, program pertama saya mendeklarasikan subtotal lalu struk akan jika kamar 1 tidak sama dengan 0, maka sistemnya akan melanjutkan program total kamar 1 sama dengan mengisi variabel total kamar 1 sama dengan K1, harga per malamnya dikali berapa malam dia menginap. Lalu sistem akan mencetak teks isi kamar, lalu dilanjutkan nomor kamarnya dan tipenya apa, dan harga per malamnya berapa dikali berapa malam, yang hasilnya ditampung ke dalam subtotal. Lalu jumlah kamar ini tadi yang semulanya 0 akan ditambahkan 1. Selanjutnya jika K2-nya dan K3-nya 0, maka sistem akan berhenti sampai sini dan dilanjutkan sampai sini. Jika ada misal ada 3, lalu sistem akan menghasilkan teks sebelum ditambahkan pajak dan layanan sama dengan RP subtotal yang ada di sini tadi. Lalu setelah menampilkan subtotal kotornya, sistem akan membuat variabel pajak yang mana itu didapatkan dari subtotal tadi dikali 0,10.
atau 10% dari subtotal tadi, dan biaya layanan akan berisi 50.000. Kemudian variabel total yaitu subtotal tadi ditambah dari pajak, lalu ditambah oleh biaya layanan. Lalu ada diskonnya dan sarapannya saya setting ke false. Lalu di sini ada logika perkondisian juga. Jika total melebihi dari 500.000, maka total dikali sama dengan 0,85 atau dikurangi 15% atau diskon 15%. Lalu saya akan men-set variabel ada diskon sebelumnya false menjadi true. Lalu pada kondisi yang kedua, jika subtotal melebihi 300.000, maka ada sarapan menjadi nilainya true. Kemudian jika ada diskon bernilai true, maka sistem akan menampilkan teks diskon 15% diterapkan. Dan jika ada sarapan yang semula false menjadi true, maka sistem akan menampilkan penawaran gratis sarapan untuk semua tamu. Lalu dilanjutkan, sistem akan menampilkan pajak sama dengan pajak ini tadi, lalu biaya layanan sama dengan biaya layanan ini yang tadi, lalu total pembayaran sama dengan yaitu total ini tadi. Sampai situ sistem berhenti karena sistem mencapai akhirnya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk pengujian aplikasi ini. Saya akan launch di terminal bawaan saja. Oke, di sini daftar kamar tersedianya ada. Jika saya masukkan 101, daftar kamar yang dipesan, masukkan nomor kamar yang ke-1, lama menginapnya malam 1. Maka di sini pajaknya 20.000 yaitu 10% dari 200.000. Biaya layanannya 50.000, hanya memesan 1 kamar. Total pembayarannya 270.000. Jika saya coba run lagi, dan ini kondisinya, jika saya memesan 3 kamar, kamar-kamar yang pertamanya ada 101, nomor kamar keduanya yang bertipe deluxe 201, yang ketiga suite yang bernomor 202. Masukkan lama menginap 2 hari, maka akan keluar struk reservasi dan menampilkan daftar kamar yang dipesan 200.000 per malam dikali 2 malam. Selanjutnya subtotal sebelum pajak layanan 2.100.000 dan semuanya ditotal, dan diskon 15% ditetapkan. Jadi penawaran gratis sarapan, pajaknya 210.000 karena pembayarannya 2.100.000, biaya layanannya 150.000, dan total pembayarannya 2.091.000. Dengan ini logika aplikasi atau aplikasi sesuai dengan perintah soal dan tidak ada error. Dengan ini juga saya telah berhasil mengerjakan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.